kali kalian ada gitu. Sekarang berkembang biak jadi berapa orang? Oke. Jadi sekarang kebetulan smart listeners ya, kita lagi proses rekrutmen untuk member. Jadi dengan beberapa kegiatan-kegiatan, saya sih sangat surprising sekali ya, karena ternyata teman-teman yang 8 yang sekarang jadi member ini punya keinginan yang benar-benar kuat untuk melakukan kegiatan, walaupun dari segi kuantiti kita tidak besar, tidak banyak, tapi semangatnya itu luar biasa. Dan sekarang karena kita merasa bahwa kayaknya untuk membuat impact yang lebih besar kita butuh SDM yang lebih besar juga gitu kan, biar kita juga dengan event yang ada ini bisa memberikan pengalaman orang-orang yang ngurus event bareng-bareng atau kegiatan-kegiatan sosial bareng-bareng ini juga bisa belajar gitu. Akhirnya kita buka pendaftaran dan sekarang itu proses tahapannya sudah masuk ke tahap volunteering. Jadi ada beberapa tahapan nih. Jadi yang pertama itu kita buka pendaftarannya itu dibuka secara online. Mereka isi form di Google. Setelah itu kita screening CV-CV yang masuk itu, dipilihlah 50 orang. Dari berapa pendaftar? Dari 100 lebih. Itu sangat banyak, dan ternyata kita sadar bahwa anak-anak muda di luar sana punya keinginan untuk melakukan hal yang positif ternyata. Antusiasmenya luar biasa ya. Sih, keren. Dari 50 itu diapain lagi nih? Nah, dari 50 ini masih panjang proses mereka sebenarnya. Kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kok ini komunitas lebih banget sih misalnya. Karena kita kan membahas tentang mimpi. Dan mimpi ini nggak sesingkat untuk kita bisa langsung memberikan impact ke orang-orang. Karena nggak impact ini kamu tidur mimpi bangun benar. itu, ya? Jadi ada continue, harus memang punya niat yang baik. Nah, dengan adanya tahapan-tahapan ini kita lihat semangat-semangat dan juga keinginan teman-teman untuk memang mau melakukan hal positif untuk mewujudkan mimpi-mimpi orang di luar sana. Mewujudkannya nggak berarti misalnya gini, ya? Kita bukan misalnya tempat untuk mencetak polisi gitu. Kita nggak mungkin kejar mimpi, nggak mungkin membuat orang langsung jadi polisi, jadi dokter, enggak. Tapi dengan semangat kita, dengan hal-hal yang sederhana, kita harap mereka bisa ke arah itu. Oke. Nah, jadi konsistensi berarti ya, dari selektifnya kalian memilih itu, disitulah dilihat gimana sih orang ini bisa bertahan gitu ya. Karena orang yang bisa mewujudkan mimpi itu orang yang benar-benar bisa orang yang tough banget, yang gigih gitu ya, konsisten dan termasuk mereka ini. Benar. Coba saya mau kenalan dulu siapa namanya. Ini kebetulan salah satu volunteer yang sudah lolos 100, dari 100 sudah diseleksi masuk ke 50 itu wawancara, dan sekarang di tahap 25. Dan salah satunya kita dari bawa 25 besar. Wow, congratulations ya sampai di 25 besar. Namanya siapa? Ya, nama saya Muhammad Sukri, biasa dipanggil Sukri. Sukri, kenapa kamu tertarik untuk gabung di Kejar Mimpi? Ya, menurut saya Kejar Mimpi ini adalah wadah yang tepat bagi saya untuk memulai ke hal-hal yang positif. Dan Kejar Mimpi ini bukan komunitas yang gampang untuk masuk. Iya kan, nggak banyak seleksinya. Seleksinya banyak banget. Tapi seleksi demi seleksi kita berusaha untuk memberikan value gitu. Bahwa dengan seleksi ini ada hal-hal yang kalian harus perjuangkan untuk membuat hal-hal yang baik gitu. Dan harus disadari bahwa untuk membuat hal yang baik itu tidak mudah gitu. Butuh semangat, butuh kerja keras, kegigihan. Tapi kalau untuk Sukri sendiri, cita-cita kamu sebagai apa sih? Mau kok jadi apa ini? Sebenarnya cita-cita saya jadi fotografer. Dari dulu sejak SMA jadi fotografer. Dan Kejar Mimpi mewujudkan itu, dijadikan fotografer ya. Divisi fotografer. Baik. Berarti masih harus berjuang lagi ya. Habis ini ada tahap apa lagi? Nah, ini mereka sekarang masuk di volunteering day. Jadi di volunteering day ini sampai berapa lama ini dia magang? Lama juga sebenarnya, 3 bulan. Baik. Dalam proses 3 bulan sebenarnya mereka sudah menjadi bagian dari kami. Jadi mau itu mereka adalah volunteer atau jadi member Kejar Mimpi, kita sama-sama punya niat yang baik. Dan saya selalu bilang, jangan berpikir bahwa kalian adalah volunteer, tapi berpikirlah bahwa 3 bulan ini kalian bisa manfaatin untuk melakukan hal-hal yang positif dan juga baik. Bukan hanya untuk hidup kita, tapi untuk banyak orang.
kayak gitu. Luar biasa. Saya mau ke Felix lagi nih. Felix, apa aja sih yang kamu pribadi ya dapatkan selama kamu ada di Kejar Mimpi, dan kegiatan apa yang udah kalian realisasikan gitu untuk bisa akhirnya sekarang wah banyak nih antusiasme yang mungkin dari orang nggak tahu apa itu Kejar Mimpi sampai pendaftarnya 100 lebih ya kan? Silakan. Oke, baik. Kalau buat saya personally, di KM ini banyak hal yang telah saya capai. Termasuk dengan ini adalah first time saya untuk siaran. Jadi terima kasih ya smart listener. Ini adalah sebuah pencapaian untuk diri saya secara pribadi. Dan kalau untuk komunitas, saya melihat bahwa semakin kesini saya melihat bahwa banyak teman-teman dari Makassar yang begitu semangat dalam bergabung dengan Kejar Mimpi. ya, dengan tema yang kami bikin seperti workshop, seperti yang kemarin Camp Talks itu. Kami melihat bahwa sangat banyak teman-teman dari Makassar yang sangat menanti kehadiran KM Chapter Makassar ini. Jadi kamu sendiri skillnya apa yang kamu kan ini workshop ya kan, talk show yang benar-benar kepada self improvement, ya kan, skill development gitu ya kepada pribadi anak-anak muda. Kamu sendiri sudah dikasih makan sama apa dari KM ini gitu? Oke, untuk saya pertama public speaking. Ya, dalam 6 bulan ini saya belajar banyak dari ketua kita Pak Akmal, dan juga selain itu cara saya untuk kayak seperti mengorganisir kerjaan dalam dalam komunitas, dan saya percaya bahwa kedepannya makin banyak hal yang akan saya dapatkan jadi step by step. 6 bulan aja udah pintar public speaking Pak ya. Gak usah bayar mahal-mahal. Jadi kita senang sih karena gini, ini akan menjadi wadah bahwa orang-orang yang punya ketertarikan di dunia komunikasi akhirnya mimpinya sedikit demi sedikit bisa tercapai. Dan memang di Kejar Mimpi kita juga bukan memberikan impact ke orang lain, tapi setiap anggota apa yang kita punya. Misalnya gini, kebetulan kan saya juga dari media dan punya basic soal public speaking. Kenapa harus keluar dulu juga kalau teman-teman di dalam ini kita bisa kasih ilmunya sebelum mereka juga share ke banyak orang lagi gitu. Sederhana sebenarnya, tapi seneng sih apalagi ngedengar Felix pertama kali di Smart FM. Terima kasih Pak Ketua. Iya, boleh menambahkan sedikit Kak? Iya, apa? Mau menambahkan sedikit? Iya, silakan. Dan saya juga sebenarnya sangat bersyukur bisa bergabung dengan KM ini, karena dalam KM kami ini berasal dari banyak background, seperti dari media, teman saya dari perbankan, dan juga banyak teman-teman yang bergerak dalam komunitas filantropi. Dan setiap mereka ini saya dapat mengambil banyak pelajaran untuk nanti kedepannya saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Amin. Ya ampun. Tapi berarti ada nggak sih kegiatan atau kelas-kelas khusus deh yang dibuat sama Kejar Mimpi gitu untuk benar-benar bisa kasih impact ke internal membernya? Kayak tadi kan Felix yang awalnya mungkin belum jago public speaking, diajari public speaking, ada kelas public speaking, atau ada kelas-kelas khusus gak sih yang memang sengaja dibuat sama Kejar Mimpi gitu? Jadi kita di awal itu emang membentuk karakter setiap member itu dengan sesuatu yang bermanfaat. Jadi di awal kita sudah panggil misalnya orang-orang yang punya impact atau sudah melakukan sesuatu, kita undang untuk memang ngasih semacam brainstorming gitu ke para anggota. Akhirnya kita bisa belajar dari hal itu semua. Dan begitupun misalnya gini, anggota baru yang ini sekarang dalam tahap volunteering day, next kita akan kasih public speaking. Kita akan kasih materi tentang pengembangan karakter, leadership, dan segala macam hal-hal yang memang berguna. Dan juga kita di Kejar Mimpi punya background yang berbeda seperti yang dijelaskan sama Felix. Salah satunya ada desain grafis, ada fotografer. Nah, kita ini juga men-sharing semua informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman ini ke tiap anggota dulu. Jadi memang sudah ada sudah ada forum-forum tersendiri lah yang kita bentuk di dalam komunitas ini sendiri. Berarti fondasi di internal masing ini
setiap individu di internal kalian dikuatin dulu nih. Iya, benar. Itu penting banget. Jadi fondasi yang kuat biar nanti kalian bisa jadi makin besar gitu. Betul. Ya. Bertumbuh bersama istilahnya. Betul. Pinter saya. Oke deh. Nah, kemudian soal kegiatan-kegiatan kayak workshop tadi sudah dijelaskan ya. Saya penasaran nih. Kemarin juga yang sempat heboh, menghebohkan bahkan sampai ke tingkat nasional kalau nggak salah ya, KM Talk yang kalian lakukan gitu, viral sepertinya. Dan bahkan ini berdasarkan informasi yang juga saya dapatkan, awalnya pendaftaran dibuka hanya untuk berapa orang, membludak gitu. Berapa orang jadinya yang kemarin daftar? Jadi kita awalnya cuma 100 orang, tapi yang daftar 507 orang. Luar biasa. 500% lebih. Naik sangat-sangat signifikan ya, jauh dari harapan. Oke, next kita akan bahas dan pertajam lagi KM Talk itu kemarin bahas apa sih, dan kemudian value apa yang kemudian mungkin Sukri juga ikut terlibat kemarin. Boleh diceritakan pengalamannya, apa behind the scene dari KM Talk kemarin, boleh nanti kita akan share setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap